Halo Tribuners, apa kabar Anda? Sedang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Ambon hari ini. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG RI Wilayah Nusa Niue, Kota Ambon, Dirda Axel Latumeten, diduga melakukan pemecatan sepihak terhadap 16 relawan SPPG RI pada 5 November 2025. Langkah ini memicu keberatan dari pihak mitra SPPG RI yang menilai alasan pemecatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan mitra SPPG RI, Rosana Carolina Karamoy, menjelaskan bahwa Dirda berdalih tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis atau Juknis 244 SPPG, khususnya mengenai ketentuan relawan lokal yang harus mencapai minimal 30%. Namun, Rosana menegaskan bahwa presentasi relawan lokal di dapur SPPG RI justru jauh melampaui batas minimal tersebut. Ia mengaku bingung dengan putusan kepala SPPG itu, apalagi menurutnya Badan Gizi Nasional atau BGN telah menyusun aturan dengan rapi dan mudah dipahami. Menanggapi tindakan ini, Tribunambon.com telah mengonfirmasi kepala SPPG Nusa Niue Dirda Axel Latumeten melalui pesan WhatsApp. Dirinya membenarkan adanya pemecatan tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah yang diambil telah dikomunikasikan kepada Rosana Carolina Karamoy selaku mitra SPPG Nusa Niue. Tak hanya itu, dirinya juga menyebut bahwa hal ini telah dikoordinasikan dengan pimpinannya. Entah siapa pimpinan yang dimaksud, sebab ditanya dirinya tidak menjawab hal itu. Dengan ada satu kejadian di tanggal 5 November pemecatan sepihak oleh oknum kepala SPPG atas nama Dirda Axel Latumeten. Beliau adalah kepala SPPG RI Nusa Niue. Nah, terjadi pemecatan sepihak yang dilakukan terhadap kurang lebih 16 relawan dan mayoritasnya adalah perempuan. Calon ipar itu jadi apa? Yuk ada baru masuk penerimaan langsung naik jadi apa? Bagaimana jadi lagi? Ya. Artinya selaku pimpinan itu potong pasti menghargai siapa, menghormati. Tapi ini dia dicerca aja maksudnya. Direktur RSUD Bula Dr. Denny Suryana mengungkapkan bahwa pagu anggaran 1 miliar yang disiapkan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT untuk operasional rumah sakit tidak memadai. Menurut Dr. Denny, anggaran tersebut tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar rumah sakit yang terus meningkat setiap tahun. Dikatakan kebutuhan listrik mencapai 300-400 juta per tahun. Dengan begitu, RSUD Bula tidak memiliki ruang fiskal untuk pembiayaan lain, termasuk pengadaan obat, pemeliharaan alat, maupun pemenuhan standar pelayanan. Selain persoalan anggaran, Dr. Denny juga menyoroti ketidakpastian regulasi terkait program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat SPT. Ia menjelaskan bahwa sejak Februari hingga September 2025, pihaknya telah memberikan layanan gratis dengan total nilai estimasi mencapai 389 juta.
Kata dia, rumah sakit selama ini tetap melayani seluruh pasien tanpa membedakan status BPJS maupun umum. Namun pelaksanaan layanan gratis membutuhkan dasar kebijakan yang jelas. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menetapkan program layanan gratis sebagai prioritas yang memiliki kepastian anggaran. Pratama Kementerian dan Lembaga, yang saya hormati pejabat Perhelatan Akbar Banda Heritage Festival atau BHF 2025 resmi dibuka pada Rabu malam 26 November 2025 di lokasi bersejarah Istana Mini, Banda Neira. Acara yang berlangsung khidmat dan dihadiri tokoh penting nasional hingga daerah ini semakin menegaskan posisi Banda sebagai poros sejarah dan budaya Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memaparkan makna mendalam di balik penyelenggaraan festival yang mengusung tema Napas Budaya, Jejak Sejarah, dan Pesona Alam ini. Gubernur Lewerisa menjelaskan bahwa tema festival tersebut menggambarkan kekayaan holistik Banda. Lebih dari sekadar gugusan pulau, Gubernur dengan tegas menyatakan identitas Banda yang sesungguhnya adalah pusat peradaban rempah dunia. Melalui BHF 2025, tujuan utamanya bukan hanya merayakan budaya, tetapi yang lebih penting adalah mengunggah kembali identitas Banda sebagai situs warisan dunia. Gubernur memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat Banda yang telah berkomitmen menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya, sejarah, dan alamnya. Festival yang diselenggarakan atas kerjasama dan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku ini disebut Gubernur menawarkan rangkaian kegiatan inti yang memperlihatkan keunikan Banda. Tujuannya adalah memperkenalkan Banda bukan hanya sebagai destinasi wisata biasa, tetapi sebagai living heritage, warisan yang hidup, relevan, dan terus berkembang sesuai zaman. Gubernur Lewerisa memastikan komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung Banda Heritage Festival sebagai agenda budaya tahunan yang skalanya akan terus ditingkatkan hingga mencapai tingkat nasional, bahkan internasional. Untuk mencapai visi ini, ia mendorong kolaborasi lintas sektor secara masif, mulai dari pemerintah dan masyarakat, akademisi, pelaku pariwisata dan investor, serta dunia internasional. Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak semua pihak menjadikan festival ini sebagai momentum kebangkitan Banda. Festival ini, kita tidak hanya merayakan budaya, tetapi juga meneguhkan kembali identitas Banda sebagai situs warisan dunia, tempat yang menyimpan peradaban sejarah,
budaya dan kearifan lokal dengan nilai universal. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat Banda yang telah berkomitmen menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya, sejarah, dan alamnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam festival ini menunjukkan semangat kebersamaan, kecintaan, dan rasa memiliki terhadap identitas daerah yang kaya dan mendunia. Hadirin yang saya hormati, festival ini menawarkan rangkaian kegiatan inti yang memperlihatkan keunikan dan kekhasan Banda. Pertama, lomba belan atau kora-kora, baik belan adat maupun belan nasional. Sebuah tradisi maritim yang syarat makna, memperlihatkan semangat gotong royong, terhadap identitas daerah yang kaya dan mendunia. Hadirin yang saya hormati, festival ini menawarkan rangkaian Di sela-sela kunjungan UMKM pada event Banda Heritage Festival, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan istri Tri Suswati berkesempatan menyambangi stand UMKM milik mahasiswa KKN Universitas Banda Neira. Proyek mengolah limbah insinerator sampah plastik oleh mahasiswa KKN Universitas Banda Neira itu merebut perhatian Tito dan istri sebelum opening ceremony pada Rabu 26 November 2025 malam. Saking penasaran, sang istri yang juga ketua TPPKK Pusat bahkan sempat bertanya apakah insinerator tersebut bisa mengatasi pengolahan sampah di Kepulauan Banda. Dengan cekatan, Rizka Wati Ramalan, salah seorang mahasiswa menjabarkan cara kerja insinerator. Dijelaskan bahwa pembakaran sampah pada insinerator tidak bakal menimbulkan polusi asap, namun hanya menghasilkan tekanan uap panas. Ia menyebut sampah plastik yang tidak bisa terdaur ulang di alam bakal dimasukkan dalam mesin insinerator. Sampah yang dibakar akan meleleh dan asap yang dihasilkan akan berubah menjadi uap panas. Ia dan timnya berharap agar pameran proyek insinerator tersebut dapat menjadi solusi untuk penanganan sampah di tiap-tiap desa atau negeri di Kepulauan Banda. Untuk diketahui, pengolahan sampah di Kepulauan Banda masih menjadi pekerjaan rumah yang tak berkesudahan. Pasalnya, masyarakat Banda belum memiliki tempat pengolahan sampah yang padu. Akhirnya, masyarakat Banda cenderung membuang sampah rumah tangga, baik organik maupun non-organik, ke laut. Jadi ini produk yang akan mengolah tentang sampah yang seperti sampah plastik, sampah rumah tangga yang sudah tidak bisa didaur ulang akan diarahkan ke sini, di mana di sini menjadi tempat pembuangan akhir sampah plastik, yaitu di sini seperti contohnya ini tempat pembakarannya. Ketika pembakarannya api yang dimasukkan di sini, lalu sampahnya yang dibawa ke sini, maka akan terjadi pembakaran dari api ini. Setelah hasil pembakaran sampah yang terjadi akan meleleh dan akan turun ke sini. Dan sampah yang sisa dari pembakaran tadi akan ditarik kembali dan dikelola kembali. Nanti asap yang sudah di ini akan hilang dan asap yang keluar dari sini hanya uap panas saja. Apakah sudah pernah ada uji coba sebelumnya? Kami melakukan pameran ini untuk membangun insineratornya dan akan setelah. Benteng Belgika yang megah, saksi bisu perlawanan dan perdagangan rempah dunia, berubah menjadi arena ceria bagi 50 anak-anak dari TK, PAUD, dan SD sekecamatan Banda. Mereka berpartisipasi dalam lomba mewarnai yang menjadi rangkaian Banda Heritage Festival. Acara yang digelar oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku pada Kamis sore 27 November 2025 ini bukan sekadar ajang kreativitas, melainkan sebuah inisiasi strategis untuk menanamkan pemahaman cagar budaya sejak dini.
Sketsa yang diwarnai pun dipilih secara spesifik, penari Cakalele khas Banda. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku yang diwakili oleh Pamong Budaya, Mezak Wakim, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah perwujudan komitmen untuk melestarikan warisan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dikatakan pemilihan lokasi di Benteng Belgika memiliki alasan yang kuat. Benteng yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Belanda Pieter Both pada 4 September 1611 ini adalah simbol perlawanan masyarakat Banda terhadap monopoli pala VOC. Dengan beraktivitas di dalam benteng, diharapkan anak-anak mendapatkan cara berpikir konstruktif dan memahami bahwa benteng adalah memori kolektif yang membangkitkan semangat orang Banda. Anak-anak didorong untuk memahami bahwa Banda pernah menjadi pusat perhatian global karena rempah-rempah. Juga keterlibatan masyarakatnya dalam jalur perdagangan rempah memberikan dampak besar bagi sejarah dunia. Oleh sebab itu, mereka harus tahu nilai-nilai penting dari situs-situs ini. Selain benteng, pengenalan terhadap tarian Cakalele juga menjadi kunci. Sketsa tarian yang diwarnai secara langsung menghubungkan anak-anak dengan pakaian adat dan simbol-simbol tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat Banda. Peserta dikenalkan bahwa tarian Cakalele di Banda memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dibandingkan tarian sejenis di Maluku. Melalui lomba mewarnai yang didampingi oleh orang tua yang antusias, pemahaman tentang cagar budaya dan identitas lokal ini diharapkan tertanam secara tidak langsung di alam bawah sadar anak. Adapun para pemenang diantaranya juara 1 Milka dari TK Muhammad Hatta, juara 2 M. Irfan Riko dari TK Al-Hilal Naira, juara 3 Alfikri Latif dari SDN 92 Maluku Tengah. Bagi para pemenang, apresiasi telah disiapkan berupa piala untuk juara 1, 2, dan 3, termasuk uang tunai dan sertifikat. Namun, nilai terbesar dari kegiatan ini adalah investasi budaya jangka panjang yang memastikan nilai-nilai luhur Banda terus terpelihara di masa depan. Sejarah dunia, bahkan boleh dikatakan bahwa sejarah tentang rempah itu ditulis mulai dari di Banda ini. Tentu anak-anak itu harus paham tentang apa sih itu disebut dengan cagar budaya. Nah, cagar budaya itu yang kami buatkan pada hari ini di Benteng Belgika, tentu memberikan cara berpikir yang lebih konstruktif bagi anak-anak bahwa ternyata kita punya benteng sebagai salah satu memori kolektif yang membangkitkan semangat orang Banda, apalagi ada di Benteng Belgika, benteng di mana yang dibangun pada tahun 1611 oleh zaman Gubernur Both. Nah, ini benteng ini sebenarnya bentuk dari perlawanan masyarakat Banda terhadap kesenangan waktu itu. Dan tentu anak-anak ini harus tahu nilai-nilai penting dari benteng itu apa. Untuk berkenan menyerahkan hadiah kepada juara 1 lomba mewarnai bersifat tetap dan dilakukan secara profesional dan tidak dapat diganggu gugat. Okay. Kondisi bangunan laboratorium IPA di SMP Negeri 48 Buru, Desa Persiapan Waitosi, Kecamatan Telukayeli hingga kini masih terbengkalai, meski telah dikerjakan sejak tahun 2022. Proyek tersebut tak pernah terselesaikan dan membuat proses belajar siswa menjadi terhambat. Kepada Tribunambon.com, PLT Sekretaris BEM Universitas Ikra Buru, Jamal Nukuhehe mengungkapkan keprihatinannya. Jamal menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Sekolah SMPN 48 Buru, Laode Sabarudin Sirah, sekitar 70% anggaran proyek sudah dicairkan dan habis terpakai. Namun, fisik bangunan tak menunjukkan progres berarti. Diketahui proyek pembangunan laboratorium IPA dikerjakan oleh kontraktor bernama Bapak Garong
dari CV Intim Bangunan. Pekerjaan dimulai pada tahun 2022 dengan total anggaran sebesar 297 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru. Namun hingga kini pembangunan baru mencapai sekitar 20%. Sementara itu pencairan dana telah mencapai 70% atau sekitar 197 juta. Ajang pemilihan Duta Baca Kabupaten Buru tahun 2025 resmi dimulai. Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru menggelar seleksi yang bertujuan mencari sosok duta literasi yang mampu menjadi penggerak budaya membaca di daerah. Kegiatan berlangsung di Rumah Makan Sari Laut Namlea sejak Kamis 27 November dan akan berakhir pada Sabtu 29 November. Sebanyak 22 peserta dari kalangan pelajar SMA hingga para pegiat literasi turun langsung menantang kemampuan diri mereka. Melalui serangkaian tahapan seleksi, mereka diuji bukan hanya pada pengetahuan literasi, tetapi juga kemampuan menyampaikan gagasan secara kreatif dan komunikatif. Berdasarkan pantauan tribunambon.com pada Kamis siang sekitar pukul 11, suasana ruang seleksi tampak hening dan penuh keseriusan. Para peserta fokus mengerjakan soal literasi serta menyiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya. 3 tantangan utama disiapkan panitia. Yang pertama, penyusunan esai dengan waktu 90 menit untuk mengukur kemampuan peserta merumuskan gagasan literasi secara tertulis. Kedua, presentasi yang menilai keberanian sekaligus keterampilan berbicara di depan publik. Ketiga, wawancara guna mendalami visi peserta tentang peran duta baca di tengah masyarakat. Seleksi ini turut melibatkan pustakawan dari tingkat provinsi sebagai juri bersama penilai dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru. Kehadiran mereka diharapkan memberikan standar objektif dan profesional dalam menentukan calon duta baca terbaik. Peran duta baca sendiri dipandang strategis dalam mendorong kegemaran membaca di kalangan masyarakat. Selain menjadi wajah gerakan literasi, duta baca diharapkan dapat menjadi role model dan mitra pemerintah dalam memperkuat budaya literasi di Kabupaten Buru. Ya, harapan saya ke depannya setelah terpilihnya nanti duta baca daerah kabupaten bisa menjadi role model untuk gerakan literasi di Kabupaten Buru. Dalam hal ini membantu pemerintah daerah dalam menggerakkan budaya membaca di Kabupaten Buru.
Ada pemandangan berbeda di Underpass Sudirman, Kota Ambon. Kedua sisi tembok yang dilalui pengendara dan pejalan kaki ini dipenuhi dengan mural atau lukisan dinding yang menarik. Lukisan yang bertuliskan Maluku sebelah kanan dan gambaran pintu kota sebelah kiri ini nampak nyata dan hidup. Pantauan tribunambon.com, Kamis 27 November 2025, terlihat lukisan alat musik jenis rempah yang tergambar dalam mural itu. Sebelah kiri jalan terlihat lukisan batu pintu kota lengkap dengan pemandangan pohon rimbun berwarna hijaunya. Mural ini menjadi area yang memperlihatkan sudut tersembunyi yang menarik di Kota Ambon. Salah seorang pejalan kaki, Rahmawati, mengatakan kesan baiknya pada keberadaan mural yang cantik itu saat melintas. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah melakukan perubahan tersebut. Ia mengatakan semoga mural ini menjadi inspirasi dan sebuah karya seni yang terus dikembangkan oleh pemuda-pemuda Kota Ambon. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Ambon hari ini. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama.